البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, man ahabba an yaqra fa yaqra. Yang ingin membaca silakan membaca apa yang dihafal. Kok ada? Man yaqra. Ada lagi tak ada? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Baik, mazilna fi safhah as-saniyata asyrah. Kita masih di muka surat yang ke-12. Fi hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'atsanillahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaisil katsir asaba arda." Perumpamaan sesuatu yang mana Allah mengutuskan saya dengannya, yaitu untuk membawanya, yang berupa hidayah dan ilmu, kamathalil ghaisil katsir, yaitu bagaikan hujan lebat yang banyak. Wal ghaiz huwal matar ba'dal qaht. Ghaiz itu adalah hujan yang datang setelah musim kemarau. Jadi bukan hujan biasa, tapi hujan yang datang setelah kekeringan. Kama qala Rabbuna azza wa jalla wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyul hamid. Dan dialah Allah yang menurunkan ghaiz, hujan yang lebat, setelah mereka mengalami keputusasaan, dan dialah yang menyebarkan rahmatnya, dan dia itu maha mengurusi lagi maha terpuji. Faqad syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilma wal huda alladzaini ja'a bihima kamathalil ghaiz. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan hidayah dan ilmu yang beliau datangkan itu bagaikan ghaiz, bagaikan hujan yang lebat setelah kemarau atau kekeringan yang panjang. Tayyib, kama annahu sallallahu alaihi wasallam jaa bi hadhihi asy-syari'atil hanifah ba'da fatratin minal wahyi wan nasu bi ghayatin minal hajah wa fi syiddatin minal ittirar ilal hidayah. Sebagaimana Rasulullah SAW datang setelah masa kekosongan wahyu, dalam keadaan orang-orang sangat memerlukan dan orang-orang amat tergantung kepada hidayah tersebut. Baik. Asaba arda, yang mana hujan tadi itu menimpa sebidang tanah. Wa qad dzakara al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi I'lamil Muwaqqi'in lamma takallama ala hadzal hadits anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam syabbaha hadhihi syari'ah bil ghaiz li'anna al-ghaiz yuhyil arda ba'da mautiha fakadzalika hadhihi syari'ah annaha tuhyil quluba ba'da mautiha.
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, yaitu tatkala beliau membicarakan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan syariat yang lurus ini bagaikan hujan yang lebat, karena hujan yang lebat itu menghidupkan bumi setelah kematiannya. Tentunya ini adalah sebab Allah lah yang menghidupkan tentunya. Sebagaimana syariat itu menghidupkan hati-hati umat manusia. Maksud di dalamnya tentunya jin juga ya, manusia dan jin. Setelah hati-hati itu mati. Fasyabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-quluba bi qita'atin minal ard. Maka Rasulullah SAW mengumpamakan atau menyerupakan hati-hati umat manusia itu bagaikan sebidang tanah. Qal fakana minha naqiyah. Maka ada sebagian dari tanah itu yang istilahnya adalah naqiyah, al-fa'u nafa' tafsiliyah, menimpa sebidang tanah, kemudian akan diperinci jenis-jenis tanah itu. Maka ada dari jenis tanah yang dia itu naqiyah, qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir. Yang mana tanah yang naqiyah ini, tanah yang subur ini, asal dari naqiyah yaitu apa? Bersih. Tapi maksudnya di sini adalah subur, yaitu apa? Ardun khosbah, tanah yang subur. Dia itu mampu menyerap air. Kemudian tanah itu setelah menyerap air, dia akan menumbuhkan tanaman-tanaman dan rerumputan yang banyak. Wakanat minha ajadib. Dan ada pula dari jenis tanah itu yang tanah yang tandus dan keras, ajadib. Amsakatil ma, dia mampu menahan air. Fanafa'allahu bihan nas. Kemudian dengan tanah tadi Allah memberikan manfaat kepada umat manusia. Li'annaha tumsikul ma, karena jenis tanah ini walaupun tidak menumbuhkan tanaman, tetapi dia mampu menahan air. Fasyaribu wasaqau wazara'u, maka mereka mampu meminum dari air tadi, mungkin air sumur atau air telaga dan sebagainya, air tasik. Wasaqau, dan mereka mampu memberikan minum kepada mungkin kepada tanaman ataupun kepada hewan-hewan ternak mereka. Wazara'u, dan mereka bercocok tanam walaupun bukan di tanah itu, tapi mungkin tanah tetangga, tanah sendiri, maksudnya tanah yang di samping-samping situ. Wa asobat minha ta'ifatan ukhra, dan air hujan tadi juga menimpa sebidang tanah yang lain. Dari jenis tanah itu ada potongan tanah yang lain. Innama hiya qi'an, dia itu adalah qi'an, yaitu apa? Sejenis ardun murammalah, yaitu tanah yang berpasir. La tumsiku ma'a wa la tunbitu kala, tidak mampu menahan air dan juga tidak menumbuhkan tanaman. Fadzalika masalu manfaatuha fi dinillah, maka yang demikian itu tadi adalah gambaran, masal yaitu gambaran atau perumpamaan orang yang dia itu memahami agama Allah. Baik. Wal fiqhu wal mafahim mutafawitah. Kita tahu yang namanya pemahaman sendiri bertingkat-tingkat, level orang bertingkat-tingkat. Sebagaimana tanah juga sama-sama subur, tetapi ada yang grade E, ada yang grade B, grade C, kata orang-orang itu. Wa nafa'ahu ma ba'atsanillahu bih, ilmu dan hidayah yang mana Allah mengutuskan saya membawanya, memberikan manfaat kepada dirinya. Fa'alima wa 'allam, maka dia pun mengetahui, dia sendiri tahu, dan kemudian dia mengajarkan kepada orang lain.
Tayyib, as-soal indal aulad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis man, oh ya, Utsman ibn Affan akhrajahu Al-Bukhari. Tamam. Wa hadza jaa min tariq Syu'bah wa amma min tariq Sufyan Ats-Tsauri wa huwa aqsar wa ajal, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa hadza aidan akhrajahu Al-Bukhari. Jadi lafaz pertama itu datang dari jalur Syu'bah, hadis Utsman tadi itu. Adapun jalur yang kedua itu dari Sufyan Ats-Tsauri, lebih pendek dan juga sekaligus lebih utama, lebih agung. Lafaznya inna afdalakum, sesungguhnya orang yang terbaik, afdal, orang yang paling utama di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa kullun yudli bidalwih, setiap orang menghulurkan apa yang dia mampu. Ada yang mampu mengajarkan 30 juz, ada yang mampu mengajarkan 1 juz barangkali, atau hanya mengajarkan makhraj, tak apa, masing-masing membantu menyebarkan agama Allah semampunya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Ayo, hadis mana ada? Siapa tunjuk jari? Siapa tunjuk jari? Siapa tunjuk teman? Balighu anni walau ayat, hadis siapa ini ya? Dalam beberapa pembacaan hadis ke depan ada sahabatnya disebutkan di situ, tapi hadisnya lain tadi ya. Tapi sahabatnya sama. Hadis siapa ini ya? Gimana cara kita menunjuk ya? Itu aja, kita kasih isyarat, yaitu sahabat yang sering membaca Israiliyat. Nah, ini mungkin ada yang boleh ingat siapa itu? Siapa sahabat yang banyak membaca Israiliyat dan meriwayatkannya? Siapa yang mencoba? Salah tak kok? Siapa yang ingat? Ya? Abdullah. Betul, namanya Abdullah. Bapaknya siapa? Abdullah bin siapa? Abdullah, betul, nama sahabatnya betul. Cuma binnya bin siapa? Siapa lagi yang tunjuk jari tadi? Satu lagi ya. Nampak ada yang tunjuk jari kah? Cuma garuk telinga tadi. Oh ya. Abdullah bin Amr. Oh ya, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibnul As. Ya, ini Abdullah bin Amr ibnul As diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, kita lanjutkan. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa. Dan itu adalah perumpamaan orang yang tidak mengambil berat syariat Nabi sama sekali. Ini jenis yang ketiga, yang hatinya atau jantungnya itu bagaikan tian, tanah yang berpasir, tidak mampu menahan air dan tidak mampu menumbuhkan tanaman. Berarti jenis yang pertama ini terbagi menjadi 2, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ada yang jenisnya dia menghafal dan menumbuhkan faidah, dan ada yang jenisnya menghafal dan mengajarkan ke orang lain walaupun dia sendiri tidak banyak menampilkan apa faidah-faidah di balik suatu ayat misalkan. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan dia, yaitu jenis yang ketiga ini, dia tidak menerima hidayah Allah yang mana aku diutuskan untuk membawanya. Idzan salaka maslaka man kana qablahu minal umamil halikah. Berarti jenis orang ketiga ini dia menempuh jalan umat-umat yang binasa sebelum dia. Wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun Samud, maka kami telah memberikan hidayah kepadanya, kepada mereka, hidayatul irsyad. Namun mereka lebih menyukai kebutaan daripada hidayah. Tayyib. Qala hafizahullah taala
rawahul Bukhari wa Muslim. Naf'u hadhil ummah kal ghaith. Manfaat umat ini adalah bagaikan hujan yang lebat. Idzan kama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa bi syari'ati ka'annaha ghaith, fakadzalika hadhil ummah al mustajibah li da'watin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangkan syariat yang bagaikan hujan yang lebat yang bermanfaat bagi umat, maka demikian pula umat yang menyambut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu juga bagaikan hujan yang lebat. Baik. Al-haditsus sadis an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Al-Hasan mata radhiyallahu anhuma. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Matun ya tuh. Abu siapa Ammar bin Yasir ya? Ayo tamam, Abu Yaqdhan. Beliau dari kalangan Muhajirin, tamam. Abu Yaqdhan Al-Kinani, karena beliau dari Bani Kinanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalu ummati masalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Perumpamaan umatku itu bagaikan hujan, tidak diketahui yang pertamanya yang lebih baik ataukah yang akhirnya yang lebih baik. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani rahimahullah fi silsilah as-sahihah, al-silsilah as-sahihah. Wa hadzal hadis mahillul ijtihad li'anna fi ba'di turuqihi dha'fa. Hadis ini di sini tempat ijtihad untuk menilai karena di sebagian sanadnya itu ada kelemahan. Man sahhaha ittiba'an lil Albani falahu dzalik. Yang membenarkannya, mensahihkannya karena ikut Imam Al-Albani tidak mengapa. Baik. Wa qad takallama ba'dul a'immah ala hadzal hadis li anna hadzal hadis zahiruhu yukhalifu adillatan sahihatan sharihatan fi fadli al-qurunil mufaddalah as-salasah. Sejumlah imam telah membicarakan hadis ini karena zahirnya memang menyelisihi dalil-dalil yang jelas yang banyak yang sahih tentang bahwasanya umat terbaik dari umat ini adalah 3 generasi yang pertama. Baik, walakin la syakka anna min jilin minal ajyal min hadhil ummah illa walahu nahmun azimun ala hadhil ala an-nasi ajma'in. Tapi tentunya tidak ada keraguan bahwasanya generasi manapun dari umat ini tetap mereka itu memiliki manfaat yang agung untuk keumuman manusia. Qala hafizahullahu ta'ala du'aun nabiyyi, du'aun nabi makna dakwah. Du'aun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-muluka wal uzama'a ilal Islam. Seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan para pembesar untuk masuk ke dalam Islam. Al-haditsus sabit an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. As-soal indal aulad. Abu Man Abdullah bin Abbas yang tadi belum tunjuk jari. Ayah namanya Abdullah tapi Abu kunyahnya Abu. Ada yang membantu ya? Ayo Abul Abbas, tamam. Abul Abbas Al-Muttalibi, ia dari Bani Abdul Muttalib. Baik, anna Abu Sufyan bin Harb, Abu Sufyan bin Harb, masmuh. Ini anak-anaknya abang-abang kira-kira ya. Terulang kan ya? Baik, Abu Sufyan untuk anak-anak dulu. Abu Sufyan namanya siapa? Ya, ya bolehlah. Sakhar taman, Sakhar bin Harb. Taman. Beliau dari Bani Abdus Syams Al-Qurashi. Akhbarah memberikan kabar kepada Ibnu Abbas.
Ada mimbar pada riwayatus sahabi anis sahabi, wa riwayatu al-asagir anil akabir. Ini dalam mustalah dikatakan apa? Riwayat sahabat dari sahabat. Riwayat orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Anna Hirakal arsala ilaihi fi rabbin min Quraisy. Bahwasanya Heraklius mengirimkan utusan kepada dirinya, kepada Abu Sufyan. Yang waktu itu Abu Sufyan ada dalam satu rombongan Quraisy. Rotok. Ini adalah apa? Jamak taksir dari apa? Rokib, para pengendara. As-soal indal aulad. Hirakal Maliku ayati daulah, raja negara mana? Anak-anak Heraklius itu raja mana? Yang belum tadi sudah jawab belum? Raja mana? Iya, raja Romawi. Tamam. Wa kanu tujaran bisyam. Wa punya wahaliyah. Dan di waktu itu, dalam keadaan di masa itu mereka adalah para pedagang, para peniagawan di Syam. Terkait dengan firman Allah Ta'ala, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Disebabkan karena tradisi orang-orang Quraisy, itu tradisi mereka yang mengadakan perjalanan di waktu musim sejuk dan musim panas. Terkadang ke Yaman, terkadang ke Syam untuk apa? Membeli barang-barang kemudian menjual ke Mekah dan sebagainya. Baik. Wa hadza fi ba'da sulhul Hudaybiyah kama dzakarahu Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi keberangkatan Abu Sufyan ini adalah setelah perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah sanatukam. Tahun berapa perjanjian Hudaybiyah itu? Ini mukarrar kan ya? Tahun berapa perjanjian Hudaybiyah? Boleh? Memang alal khilaf, tapi yang lebih tepat, yang rajih apa menurut jumhur? Ya, 6. Betul. 2 tahun sebelum Fathu Mekah, betul. Memang alal khilaf, tak masalah. Yang salah kalau bilang apa? 2022 itu entah gimana terjadi. Baik. Fil muddatil lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kufara Quraisy. Di suatu selang waktu, tenggang waktu atau tenggat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan dan kufar Quraisy, yaitu apa? Gencatan senjata, perdamaian selama berapa tahun? Man rafa'a yadah, berapa tahun kesepakatannya itu? Ya. Iya 10 tahun. Tapi orang kufar Quraisy apa? Tak sabar. 2 tahun sudah gatal nak perang. Perang betul-betul kalah. Baik. Fa'atauhu wa hum bil Ilya. Kemudian mereka datang kepada Heraklius. Fa'atauhu. Ya, mereka datang kepada Heraklius dalam keadaan mereka ada di Ilya. Ilya di mana ini? Ilya di daerah mana? Siapa yang membantu? Ilya itu di mana? Filipina kali Lebanon, Kacang Lon, jauh sangat. Ilya itu daerah mana? Daerah Syam, di Syam. Anna Hirakal ja'a bi kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Heraklius meminta didatangkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Heraklius raja Romawi, tapi kenapa dia di Syam waktu itu? Untuk apa? Melaksanakan nadar dia. Dia bernadar kalau dia kali ini menang melawan Persia, maka dia akan berjalan kaki. Berjalan kaki dari, kalau tak salah, dari Damaskus ke Ilya, yaitu di Palestina itu. Baik. Setelah lebih dari 7 tahun selalu kalah. Nah, ternyata Allah memberikan kemenangan sehingga dia menjalankan nadarnya itu di tahun itu. Kemenangannya bersamaan dengan apa? Kemenangan Rasulullah
di dalam perang Badar. Jadi pelaksanaan nadar Heraklius itu tertunda beberapa tahun, kurang lebih berapa? 4 tahun ya. Tahun 2 sampai ke tahun 6, berarti kurang lebih 4 tahun ditunda perjalanannya itu, pelaksanaan nadarnya. Alladzi ba'atsa bihi dihyatu ila azimi busra, yang mana Rasulullah SAW yang mana Dihyah mengirimkan surat itu kepada penguasa Busra. Ini penguasa Arab yang berafiliasi kepada Romawi, yang istilahnya apa ya, di bawah kekuasaan Romawi. Ini Busra. Kalau Bahrain itu penguasa Arab yang berafiliasinya ke Persia waktu itu, memihak ke Persia. Padahal mereka adalah orang-orang Arab, tapi memang terbagi-bagi waktu itu. Sekarang lebih terbagi-bagi lagi ya, negara kecil-kecil di semenanjung Arab. Tayyib, Dihyah ini bapaknya siapa namanya? Dihyah bin Man. Ini anak-anak kah, abang-abang kira-kira? Abang-abang ya? Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khalifah al-Kalbi min Bani Kilab. Tayyib, musyabah biman, diserupakan wajah beliau dengan siapa? Malaikat mana? Betul, malaikat. Tapi malaikat yang mana? Dilengkapi ya. Iya, malaikat Jibril. Sebagaimana kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, saya melihat Anda sedang sembang-sembang dengan, jelas bukan pakai bahasa Melayu sembang-sembang, maksudnya Anda berbicara dengan Dihyah. Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah Jibril. Cuma wajahnya memang apa? Diserupakan dengan itu. Fadafa'ahu ila Hirakl. Kemudian penguasa Busra menyerahkan surat itu kepada Heraklius. Faqara'ah, kemudian Heraklius membacanya. Kata Al-Hafidz, maksudnya adalah dengan perantaraan turjuman, si penerjemah yang tahu bahasa Arab. Fa'idha bih, ternyata di dalamnya idza fujaiyah, maka dia haram, la mahalallahu min i'rab. Ini idza fujaiyah, dia huruf. Kalau idza dzarbiyah, dia adalah yang namanya dzarab berarti isim ya. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Tapi ini idza fujaiyah. Ternyata di dalam surat itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya apa sih? Kalau terjemahan yang definisi yang benar dari Ar-Rahman itu apa? Alladzi yattasifu bi rahmatil wasi'ah, yang memiliki sifat rahmat yang luas. Ar-Rahim ay alladzi yarhamu may yasha'u min ibadihi. Ar-Rahim yang merahmati siapa yang dia kehendaki dari para hambanya. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hirakl azimir Rum. Surat ini dari Muhammad, utusan Allah, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, pembesar Romawi. Wa qad dzakara al-Karmani wa kadzalika Ibnu Hajar al-Asqalani wa adadun katsir min asy-syurah anna mulukal ard ba'da maji'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yusammau mulukan wa innama udhama li'anna al-arda lillahi wa li rasulih. Telah disebutkan oleh Al-Karmani, demikian pula Ibnu Hajar al-Asqalani dan yang lain-lain banyak dari para pensyarah hadis ini, bahwasanya raja-raja di dunia setelah diutuskannya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak lagi dipanggil oleh Nabi sebagai apa? Raja, tetapi sebagai pembesar, karena bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang Nabi tegaskan di dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi itu. I'lamu annal arda lillahi wa rasulih. Ketahuilah bahwasanya bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Azima ar-Rum, azimir Rum, bukan malikir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera untuk orang yang mau mengikuti hidayah. Ini menunjukkan boleh mengucapkan salam, tetapi tidak mentakyin untuk Anda, karena apa? Dia orang kafir, belum mau ikut Islam, bagaimana mendapatkan keselamatan? Tapi Nabi
memberitahu yang layak mendapatkan doa keselamatan adalah orang yang mau mengikuti hidayah. Amma ba'd. Baik, mahma yakun min syai'in ba'du. Amma laha makna syarat, memiliki makna syarat. Makanya jawabannya dengan apa? Fa di sini. Amma ba'du fa inni ad'uka bi ayatil Islam, di ayat dakwah. Maka sesungguhnya aku menyerumu dengan dakwah Islam, seruan Islam. Aslim taslam. Hadza fil balaghah yusamma mada? Jinas, yaitu tajanusul alfat. Aslim taslam ini dalam sastra Arab dikatakan jinas, yaitu sejenis. Ada sin lam dengan mim. Baik, aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau akan selamat. Wa hadza dalil ala anna jazaa min jinsil amal. Ini dalil bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Masuk Islam dia akan selamat. Baik. Mahwal Islam. Wa hadza mukarrar. Apa definisi Islam? Siapa yang tunjuk jari? Mungkin diambil dari kalam Imam An-Najdi. Misalkan Islam itu apa? Al-istislamu huwa, ya. Mana tadi sudah langsung nambah kan? Kata ya, Islam adalah apa? Al-istislamu lillah bi tauhid. Kemudian wal intiyadu lahu bi ta'ah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Baik, yaitu tunduk patuh kepada Allah, tunduk pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan juga mematuhi dia dengan ketaatan, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Mimbabil faidah sa'aqra alaikum kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fi Majmu'ul Fatawa as-sabi' safha sadisa wa isrin ba'da arba'imiyah. Majmu' Fatawa yang ke-7 muka surat 426. Qala Syekhul Islam fa innal Islam huwal istislam wa huwa yatadammanul khudu'a lillahi wahdah. Maka sesungguhnya Islam adalah istislam, yaitu kepasrahan, pasrah, tunduk, yaitu tunduk patuh. Wa huwa yatadammanul khudu', dan Islam itu mengandungi khudu', yaitu ketundukan lillahi wahdah, kepada Allah semata, walil qiyadalahu, dan mematuhinya, kepatuhan kepadanya, wal ubudiyata lillahi wahdah, dan mengandungi peribadatan hanya untuk Allah semata. Itulah Islam. Baik. Berarti kalau laki-laki mengaku muslim tapi apa? Tak pernah slipernya nampak di apa itu namanya? Di masjid. Nah, berarti apa? Ini mengherankan. Oh, saya pakai kasut. Ya, boleh lah, tak apa. Ini sekitar perumpamaan aja kan ya. Baik. Atau tak pernah masuk masjid kecuali setelah jadi jenazah baru disolati. Wah, ini mengherankan. Oh, Islam kah apa? Baik. Tapi tak nak sholat macam itu. Baik. Nuwasil hudan insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.